Angkatan bersenjata Rusia diduga menggunakan hulu ledak termobarik yang mematikan untuk meledakkan posisi Ukraina, dengan pasukan yang sekarang memohon kepada NATO untuk segera memasok mereka dengan senjata serupa. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan Rusia menggunakan peluncur roket ganda TOS-1 untuk menyerang sasaran Ukraina di dekat Novomykailiva di wilayah timur Oblast Donetsk. Peluncur roket berganda 30 barel atau 24 barel yang menghebohkan ini mampu menembakkan hulu ledak termobarik sejenis bahan peledak yang menggunakan oksigen di daerah sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Dr. Markus Heller, analisis senior di Australian Strategic Policy Institute, mengatakan kepada The Guardian betapa dahsyatnya senjata itu. Dia mengatakan senjata termobarik efektif pada tujuan khusus, terutama menghancurkan posisi pertahanan. Dia menambahkan mereka tidak ilegal, meskipun efeknya bisa sangat mengerikan karena efeknya menciptakan ruang hampa dan menyedot udara keluar dari paru-paru lawan yang bertahan. Ukraina sekarang menyebut invasi Rusia sebagai perang terbesar dan paling mengerikan di abad ke-21 dan meminta NATO untuk memasok mereka dengan sistem roket peluncuran berganda yang serupa sebagai hal yang mendesak. Berbicara pada hari ini, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan TOS-1 Rusia menembaki posisi Ukraina di dekat Novomykailiva di wilayah Donetsk. Seperti inilah perang terbesar dan paling mengerikan di abad ke-21. Ukraina siap menyerang balik. Untuk melakukan ini, kita membutuhkan MLRS atau Multi-Type Launch Rocket System gaya NATO langsung. Saat barbarismenya memanas, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memudahkan warga Ukraina di wilayah pendudukan untuk menjadi warga negara Rusia. Dan dalam tanda lain yang jelas bahwa semuanya berjalan baik untuk Putin, Rusia juga telah menghapus batas usia atas untuk layanan kontrak di militernya dalam upaya untuk merekrut lebih banyak warganya untuk bisa berperang di Ukraina. Dari 24 Februari hingga 26 Mei, total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 29.600 personel menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.315 tank, 3.235 kendaraan tempur lapis baja, 617 sistem artileri, 201 sistem peluncuran roket ganda, 93 sistem anti pesawat, 206 pesawat tempur, 170 helikopter, 2.225 kendaraan bermotor dan tanker bahan bakar, 13 kapal, 502 kendaraan udara tak berawak, 47 unit peralatan khusus dan 114 rudal jelajah. Dalam perkembangan lain, pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menyerang lebih dari 40 kota di wilayah Donbas Timur. Mereka menambahkan bahwa 5 warga sipil tewas, 12 terluka, dan 47 situs sipil hancur atau rusak dalam serangan terbaru. Rusia memperingatkan Inggris pada Selasa 26 April 2022 bahwa jika terus memprovokasi Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia, maka akan ada tanggapan proporsional segera. Kementerian Pertahanan Rusia mengutip pernyataan dari Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heipey yang mengatakan kepada radio BBC bahwa sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk memburu target di kedalaman Rusia untuk mengganggu jalur logistik dan pasokan. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev ke dalam tindakan seperti itu. Jika tindakan tersebut dilakukan akan segera mengarah pada respons proporsional kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di pusat pengambilan keputusan di Kiev. Tambah pernyataan kementerian dilansir dari Reuters. Kementerian Pertahanan juga mengatakan bahwa serangan Rusia semacam tidak akan menjadi masalah untuk dilakukan jika perwakilan dari negara barat tertentu ditempatkan di pusat pengambilan keputusan Ukraina. Heipey dari Inggris sebelumnya mengatakan adalah sah bagi Ukraina untuk menyerang jalur logistik Rusia dan pasokan bahan bakar. Dia juga mengakui senjata yang sekarang disediakan komunitas internasional memiliki jangkauan untuk digunakan di Rusia. Dikutip dari Russia Today, Inggris menjadi salah satu negara pemasok senjata utama Kiev. Inggris telah menuangkan ribuan rudal anti-tank ke negara itu menjelang operasi militer Rusia skala besar yang dimulai pada akhir Februari. Perdana Menteri
Boris Johnson baru-baru ini mengumumkan paket persenjataan berat tambahan senilai 100 juta pound sterling untuk Kiev yang mencakup senjata anti pesawat, drone, dan berbagai kendaraan lapis baja. Moskwa telah memperingatkan Barat agar tidak meningkatkan pasokan senjata. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa konflik telah secara efektif berubah menjadi perang proksi yang dilancarkan NATO melawan Rusia. Rusia telah berulang kali menargetkan depot tempat persediaan senjata dikumpulkan dan akan terus melakukannya. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah untuk angkatan bersenjata Rusia. Kata Lavrov, gudang termasuk di barat Ukraina telah menjadi target lebih dari sekali. Bagaimana lagi, NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia. Melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu, perang berarti perang, jelas dia. Peringatan Rusia ada bahaya nyata Perang Dunia III. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 25 April mengatakan pembicaraan damai dengan Ukraina akan berlanjut sambil memperingatkan ada bahaya nyata Perang Dunia III. Berbicara kepada kantor berita Rusia, dia mengkritik pendekatan Kiev terhadap pembicaraan tersebut. Niat baik memiliki batasnya, tetapi jika tidak timbal balik itu tidak membantu proses negosiasi, ujarnya dikutip dari AFP. Tapi kami terus melakukan negosiasi dengan tim yang didelegasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kontak ini akan terus berlanjut. Lavrov lalu menuduh mantan aktor Zelensky berpura-pura untuk bernegosiasi. Dia aktor yang bagus, katanya. Dia menambahkan, jika Anda melihat dengan seksama dan membaca dengan seksama apa yang dia katakan, Anda akan menemukan 1000 kontradiksi. Mengingat ketegangan saat ini, Lavrov menyebut bahaya Perang Dunia III adalah nyata. Bahayanya serius, ini nyata. Anda tidak bisa meremehkannya. Kata Lavrov kepada kantor berita Interfax tentang konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Dia mengatakan yakin semuanya tentu saja akan selesai dengan penandatanganan kesepakatan. Tetapi parameter kesepakatan ini akan ditentukan oleh keadaan pertempuran yang akan terjadi pada saat kesepakatan itu menjadi kenyataan.